Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yusaria. Di sini waktu kali ini saya akan mereview buku dari Bapak Tjandra Putranegara, yaitu buku Badai Pasti Berlalu. Ini adalah buku yang sangat luar biasa menurut saya. Saya baru beberapa bulan yang lalu membaca buku ini, dan yang luar biasa, buku ini bisa mengubah pola pikir saya dari saya yang sebelumnya berpikir untuk layeh-layeh menggunakan waktu saya saat ini. Dari dalam buku ini, Pak Tjandra Putranegara membagikan kisahnya yang inspiratif dan juga perjalanan dan perjuangan untuk mencari makna hidup. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview satu bab dari buku Badai Pasti Berlalu, yaitu tentang tujuan. Saya akan mereview salah satu kisah dari buku Badai Pasti Berlalu ini, yaitu tentang penciptaan sapi, anjing, dan kera. Suatu ketika Tuhan berkata kepada sapi, "Saya akan memberi kamu umur 60 tahun. Pekerjaanmu setiap hari adalah membajak sawah dari pagi hingga sore. Dagingmu akan dimakan, tandukmu jadi obat, kulitmu jadi aksesoris perhiasan." Sapi menjawab, "Wah, kok hidup saya menderita sekali. Saya mau 30 tahun saja." Akhirnya, seperti yang kita ketahui, umur sapi rata-rata adalah 30 tahun. Kemudian Tuhan berkata kepada anjing, "Saya akan memberi kamu umur 30 tahun. Pekerjaanmu setiap hari adalah mengawasi rumah dan menjaga majikan." Anjing menjawab, "Wah, kok cuma begitu? Pasti membosankan sekali. Saya mau hidup 15 tahun saja." Akhirnya anjing rata-rata hidup hanya 15 tahun. Terakhir Tuhan berkata kepada kera, "Oke lah, tugas kamu paling ringan. Cuma menghibur orang. Lompat sana sini, aku memberi kamu umur 20 tahun." Kera menjawab, "Waduh Tuhan, hidup 20 tahun hanya untuk menghibur. Bosanlah kamu saya dari menghibur. Saya dapat 10 tahun saja." Itulah sebabnya umur kera rata-rata adalah 10 tahun. Dan manusia ditanya sama Tuhan, "Kamu akan saya ciptakan menjadi manusia paling mulia, berakhlak, dan menjadi panutan bagi setiap makhluk di muka bumi ini, berakal budi dan menjadi makhluk yang mendekati kesempurnaan. Bagaimana kalau saya memberikan kamu umur 25 tahun?" Dengan serangkahnya manusia menjawab, "Bagaimana kalau umur sapi, anjing, dan kera saya ambil? Toh mereka cuma mengambil setengahnya." Tuhan menjawab, "Baik, tak masalah. Terjadilah seperti yang kamu inginkan." Itulah sebabnya usia manusia rata-rata adalah 25 tahun, ditambah 30 tahun usia sapi, ditambah 15 tahun usia anjing, dan ditambah 10 tahun usia kera. Jadi rata-rata umur manusia adalah 80 tahun. Pada fase pertama, 25 tahun, manusia menjadi manusia seutuhnya. Ada yang merawat ketika bayi, disekolahkan sampai tamat sarjana, hingga cukup nyaman sampai usia 25 tahun. Memasuki fase kedua, yaitu 25 tahun ditambah 30 tahun sampai usia 55 tahun. Inilah saatnya manusia menjadi sapi. Dari pagi sampai malam harus bekerja, sering stres karena masalah finansial, fisiknya kadang-kadang harus berkuras, belum lagi masalah keluarga. Betul-betul mirip sapi, bukan? Dan memasuki fase selanjutnya, usia 70 tahun, 55 tahun ditambah 15 tahun usia anjing. Inilah saatnya manusia menjadi anjing, dan dari pagi sampai malam mengisi masa pensiunnya dengan menjaga rumah. Ketika anaknya sekolah dan bekerja, maka dia harus standby untuk mengangkat telepon dan membuka pagar rumah untuk menyambut teman anak-anaknya. Mirip anjing, bukan? Dan memasuki fase selanjutnya, yaitu usia 70 tahun ditambah 10 tahun usia kera. Inilah tiba saatnya manusia menjadi kera. Setiap hari dia goyang badan, goyang kepala untuk menghibur cucunya. Apa bedanya dengan kera? Jadi, saya tidak ingin itu semua terjadi.
saya mau menjadi manusia seutuhnya yang hidup selama 80 tahun, bukan sebagai sapi, anjing, ataupun kera. Namun sebaliknya, saya ingin sebagian besar masa hidup saya digunakan untuk berkarya. Saya ingin hidup panjang umur dan mengisi hidup saya dengan karya-karya, serta menjadi orang yang positif dan juga berdampak bagi orang-orang, teman-teman, keluarga, dan khusus untuk mereka yang saya cintai. Jadi, di dalam pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya yaitu kita harus mempunyai tujuan untuk bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Jangan kita hanya menunggu, kita harus berusaha walaupun itu dari bawah, dari Anda. Mungkin Anda akan mulai banyak orang yang menghina, meremehkan, merendahkan, tapi emang itulah yang harus kalian terima dan itulah yang akan menguatkan kalian. Jadi lewat kisah ini saya berterima kasih kepada Bapak Chandra Pranegara karena melalui motivasi dan inspirasi dari beliau dapat merubah pola pikir saya dan dapat menjadikan saya berusaha untuk yang lebih